singkatan dari PPJB? Tahu ya? Oke. Terus yang kelima, pasal sebelum STK lagi. Pasal 5, apabila blok unit terdapat hook, maka konsumen wajib membayar secara tunai 1 juta per meter dikali total luas hook paling lambat 1 bulan setelah STK. Pemilihan kapling di luar biaya angsuran, maka DP minimal 5 juta yang akan memotong harga jual. Memotong harga jual ya April ya? Memotong harga jual, dan hook bisa dibangun konsumen tidak menunggak angsuran rumah atau ruko. Hooknya boleh dibangun apabila sudah lunas. Kalau belum lunas tidak bisa dibangun. Tapi Anda harus melunasi dulu. Apabila hook belum dibayar lunas, maka dilarang mendirikan bangunan dengan alasan apapun. Apabila hook sudah dibangun tapi belum lunas, pihak pertama berhak untuk membongkar dan pihak kedua tidak berhak melakukan klaim ganti rugi. Paham gak Bapak Ibu? Ya. Saya ngambil di hook, saya belum bayar, terus tiba-tiba saya bangun, itu namanya zolim Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau hak Anda 60, jangan pernah ambil 1 senti pun yang bukan hak Anda. Kita orang muslim, itu ditagihnya di kuburan. Paham Bapak Ibu? Karena kita perjanjiannya akadnya syariah. Ya, jadi kalau belum lunas dilarang membangun dengan alasan apapun. Kalau sudah lunas terserah Anda mau apain, bukan urusan kita. Karena sudah dibayar lunas. Anda boleh cicil 1 juta atau Anda bayar lunas, tapi kami kasih waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena orang yang mau ngambil hook udah pasti punya uang. Kalau nggak punya uang ya ke tengah. Ya, paham Bapak Ibu ya? Berarti kalau dia angsuran 1 juta, kalau dia ada hook kelebihan, berarti dia setiap bulan bayar 2 juta. Sebelum lunas, dia tidak boleh bangun. Iya. Tapi kalau seandainya dia bayar 1 juta, tapi kebetulan ada uang dia langsung lunas, dia mau bangun nggak masalah ya? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Oke. Bu, kalau bangun yang di belakang boleh dong? Boleh, kan itu haknya. Oke, lanjut ya ke pasal 6. Apabila kondisi tanah yang dimiliki oleh pihak pertama tidak dapat dibangun karena sesuatu masalah pembelian tanah, maka pihak kedua bersedia untuk pindah lokasi baru dan mengikuti harga dan tahapan pembangunan yang baru, dan perjanjian tetap berlaku dengan mekanisme adendum di antara pihak pertama dan kedua. Maksudnya begini, saya jelaskan di pasal 6. Apabila saya beli di Tangerang, tiba-tiba lokasinya pindah 3 kali, saya nggak akan menuntut sama PT Koprunas, karena Koprunas mencarikannya dekat dengan lokasi yang dipilih. Paham nggak Bapak Ibu? Tadinya di titik A, pindah ke titik B, pindah ke titik C, pindah ke titik E, tapi lokasinya masih di situ, saya tidak akan menuntut. Paham Bapak Ibu? Paham nggak? Ini harus dipahami, karena ini sering terjadi yang namanya hoax. Akhirnya bilang Koprunas penipuan, karena di Tangerang, di tempat yang lama itu tidak terjadi di tempat yang lama, terjadinya di tempat yang baru dengan lokasi yang lebih dekat dengan lokasi yang dipilih. Paham nggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena kalau diteruskan akan merugikan konsumen dan merugikan PT Koprunas karena legalitasnya tidak jelas. Waktu pertama legalitasnya jelas, tapi sudah ke belakang seperti yang dijelasin Pak Dirut tadi, ada masalah dengan sengketa tanah. Paham Bapak Ibu? Jadi kita sudah terbuka dari awal, ya. Jadi lokasinya bisa pindah di titik sebelahnya karena sesuatu dan lain hal. Lanjut ya, sebentar saya selesaikan dulu. Ini yang pertama, pasal 6 udah oke ya? Pasal 6 sudah paham Bapak Ibu? Oke, saya nggak mau lagi nanti berantem sama CS, biar CS saya gemukan dikit. CS saya nggak pernah gemuk, diomelin terus, Anda tinggalin aja begitu aja konsumennya ya. Jadi saya minta tolong setiap nanti ya Bu Enda, setiap camat Kopering harus bikin pernyataan bahwa dia paham PPJB, supaya nanti tidak berantem lagi sama CS saya. Orang minta cancel, alasannya tidak diberitahu sama marketing. Tolong dibuat pernyataan Bu Enda. Oke ya. Terus pasal 7, apabila pembangunan mundur dari waktu yang telah ditentukan karena masalah perizinan yang berjalan di setiap lokasinya berbeda-beda, maka dari itu konsumen bisa menerima kondisi tersebut. Contohnya di Manado. Jadi jangan sampai, demi Allah ya, Anda bilang kita penipuan itu buat saya absurd lah untuk Anda. Anda nggak pernah baca yang namanya PPJB. Ini saya yakin Anda nggak pernah baca. Betul nggak? Makanya ini saya tegaskan lagi. Jadi suatu saat perizinan itu di luar kendalinya Koprunas.
Ya, di luar kendali kami sebagai manusia. Kami sudah berusaha sampai elek, tapi ada kebijakan pemerintah belum. Jadi saya mohon bantuannya, pasal 7 ini sudah ada dan ini sudah tertulis. Jadi jangan bilang kami nggak ngomong, karena di pasal 7 sudah tertulis. Paham Bapak Ibu? Anda kalau lihat di website nanti isinya sama ini. Oke ya, lanjut. Pasal 8. Ini saya pengen Pak Ibnu tahu supaya Pak Ibnu juga ngerti. Pihak pertama dan pihak kedua, kan ini pihak pertama dan kedua sepakat menyelesaikan segala permasalahan secara musyawarah dan mufakat untuk lebih dahulu, dan jika tidak terjadi kesepakatan maka ditempuh melalui jalur hukum, dan para pihak sepakat untuk memilih berdomisili hukum di kantor kepaniteraan dan pengadilan Jakarta Timur. Ingat ya, pengadilannya Jakarta Timur. Jadi kalau Anda misalnya ya beli di Balikpapan, silahkan urus di Jakarta Timur, karena kita sudah sepakat menyelesaikannya di sini. Ada domisili kantor kami di Jakarta Timur. Paham Bapak Ibu? Oke. Terus perjanjian 9. Apabila berakhir pada saat pihak pertama dan kedua melakukan STK dan selanjutnya para pihak sepakat melakukan perjanjian pengikatan jual beli baru setelah STK. Paham Bapak Ibu? Jadi antara sebelum dengan STK PPJB-nya berbeda. Paham Bapak Ibu? Oke, lanjut. Pasal 10. Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dibuat rangkap 2 asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dibubuhi materai secara online. Itu pun sama hukumnya karena kami e-commerce marketing atau e-commerce online dalam penjualannya. Oke ya. Terus PPJB yang